Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Markus 11 ayat 24. Saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Coba dikasih Tuhan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Wujudnya belum kelihatan, tapi dengan iman kita sudah menerima itu. Maka hal itu akan diberikan. Nah jadi di dalam berdoa itu harus ada iman. Doa dengan iman, doa dengan percaya. Jangan ada keraguan. Jangan doa dengan spekulasi. Maksudnya gimana doa spekulasi? Kita berdoa tapi kita ragu. Nah, mbok menowo dijawab Tuhan. Siapa tahu, kalau enggak ya sudah. Itu namanya kita doa tapi tidak dengan iman. Kalau kita berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan harus dengan iman, jangan dengan ragu, jangan bimbang. Ya, kalau kita minta dengan iman, dengan segenap hati kita, maka ya kita juga harus mengimani bahwa itu semua diberikan kepada kita. Kita menerima itu semua, maka Tuhan akan memberikannya. Ya, jadi tidak gampang memang, ya, karena seringkali kita dipengaruhi oleh apa yang di depan mata. Ya, seringkali kita dipengaruhi oleh apa yang kita dengar dan kita lihat. Ya, padahal sesungguhnya kalau kita berdoa haruslah kita mendengarkan Tuhan. Ketika berdoa Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan menjawab. Lah ini loh. Seringkali kita nggak nangkep ya. Mari saya mengajak kita semua dalam berdoa yakin dan percayalah bahwa kamu telah menerima yang kamu doakan dan Tuhan akan memberikan itu kepadamu. Terus bagaimana dengan aku yang sudah berdoa tapi belum dijawab juga? Ya, kenapa doaku nggak dijawab Tuhan gitu ya pertanyaannya. Coba kita lihat dulu firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 2b sampai yang ketiga. Saya bacakan. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perhatikan ini. Kamu gak terima apa-apa karena gak berdoa. Nah kalau yang belum berdoa, berdoa dulu supaya kita jangan sampai gak terima apa-apa. Ya kalau kita gak menerima apa-apa, ya salah kita karena kita gak berdoa. Tapi kalau kita berdoa juga tapi belum menerima juga, ya bisa saja salah satunya karena kamu salah dalam berdoa. Yang diminta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Yang diminta itu untuk dirinya sendiri, egois lah istilahnya.
Ya, jadi kalau kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, jangan sampai salah berdoa. Jangan sampai minta sesuatu untuk kepuasan hawa nafsu. Tapi berdoalah supaya melalui apa yang kita minta justru Tuhan dipermuliakan. Ya, makanya dalam doa Bapa kami perhatikan, ya, doa Bapa kami kan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita belajar ya, dalam berdoa itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Loh, kita kan punya keinginan. Ya, keinginan boleh. Tetapi jangan sampai keinginan itu justru untuk kepuasan hawa nafsu. Untuk sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Ya, kalau kita berdoa, berdoalah untuk sesuatu yang baik. Sesuatu yang untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun kita menikmati buah doa itu. Kita berdoa, Tuhan menjawab, mengabulkan doa kita. Tapi jangan lupa bahwa apa yang kita terima itu kita harus selalu berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berdoa supaya bisa juara kelas yang sekolah nih misalnya. Ketika Tuhan kabulkan ke juara jangan jadi sombong. Oh luar biasa aku pinter juga ternyata. Gak seperti yang lain. Nah itu salah. Nah ketika kau berdoa ingin juara akhirnya juara kelas. Apa yang dilakukan Tuhan? Semua karena anugerahmu, kemuliaan bagimu gitu loh. Ya, mari berdoalah dengan benar, jangan salah. Ya, kalau hanya untuk memuaskan hawa nafsu, untuk kesombongan, gagah-gagahan, ya justru doa yang salah sehingga kita tidak menerima apa-apa. Tapi kalau berdoa, ayo berdoalah dengan benar. Doamu bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan doa yang kita naikkan haruslah didasari iman. Kita percaya bahwa apa yang kita doakan ini, kita telah menerimanya. Maka dengan demikian Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Ya, jadi kuncinya adalah doa dengan benar, artinya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jangan untuk hawa nafsu kita. Berdoa dengan iman, yakin dan percaya bahwa kita menerima apa yang kita doakan. Maka pada waktunya Tuhan akan memberikan itu. Tuhan akan mengabulkan itu. Dan ingatlah satu hal. Ketika kau berdoa, Tuhan mendengar doamu. Bahkan Tuhan menjawab. Makanya dengarkan Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Dan lebih daripada itu, Dia pun akan mengabulkan asal doa kita benar di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapannya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur. Firman mengingatkan kami bagaimana kami harus berdoa dengan iman. Yakin dan percaya bahwa apa yang kami doakan kami menerimanya. Kami harus berdoa dengan benar. Bukan memuaskan hawa nafsu kami. Tapi kami belajar berdoa seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga apa yang kami minta dan doakan boleh kami alami dan kami terima. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu hari ini. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.